Kasus pertama COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Dr. Terawan pada tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun di Depok, Jawa Barat. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2020, Dirjen WHO mengirimkan surat kepada Jokowi. Surat tersebut berisi permintaan agar Jokowi mendeklarasikan darurat nasional. Melalui keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Usai kasus corona pertama di Indonesia, Jokowi menetapkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai bencana non-alam nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Pada tanggal 10 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menetapkan ketentuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah DKI Jakarta. Kala itu, kegiatan perkantoran dihentikan, gedung sekolah ditutup, ojek online dibatasi, hingga tidak boleh berkerumun. Kegiatan masyarakat yang awalnya dilakukan secara online harus beralih ke online, bukan hanya berdampak bagi para pekerja kantor saja yang harus bekerja di rumah. Namun, di dunia pendidikan juga sama, harus bekerja secara online. Kegiatan pendidikan yang biasanya dilakukan di tempat secara langsung dengan tatap muka, kini harus beralih ke pendidikan secara online atau daring, melalui aplikasi Room Online atau Zoom Meeting. Dunia baru perkuliahan ini membuat interaksi menjadi serba terbatas, hanya mengandalkan room chat sebagai interaksi antara sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal dan berdiskusi. Hal ini menyebabkan mahasiswa baru angkatan 2020 dan 2021 mau tak mau harus beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring seperti ini. Mereka juga belum merasakan kuliah secara tatap muka. Untuk mengetahui perasaan lebih lengkapnya, mari kita simak satu persatu perasaan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 berikut ini. Halo, nama aku Chanel dari angkatan 2021 jurusan psikologi. Selama kuliah online aku ngerasa 50-50 antara mau lanjut kuliah online terus atau enggak. Karena enaknya kalau kuliah online itu kan kita nggak banyak mobilisasi dan aku benar-benar bisa belajar dari mana aja gitu. Tapi karena kuliah online juga aku ngerasa kayak aku nggak punya kehidupan offline. Apalagi aku orangnya bukan orang yang bisa sosialisasinya tuh cuma lewat chat atau telepon gitu. Terus selain masalah sosialisasi juga aku ngerasa kalau aku jadi gampang banget lelah, baik secara fisik maupun mental, terutama karena aku ngerasanya sekarang dunia itu berjalannya terlalu cepat dan aku dipaksa untuk mengikuti pace itu gitu. Halo, saya Justin Louis Hartono dari angkatan 2021 jurusan psikologi. Saya cukup senang ya karena di kuliah online ini waktu jadi lebih fleksibel dan jadinya saya bisa ngambil beberapa kepanitiaan dan organisasi yang apabila kalau offline belum tentu bisa dilakukan. Mungkin karena online ya, jadinya kalau jam 8 bangunnya bisa jam 7, jadinya masih agak ngantuk, apalagi kalau siang jam 1 gitu waktu-waktu tidur mudah untuk ngantuk dan kadang sering ketiduran. Halo, perkenalkan saya Markus Yonata Salim dari FISIP UI 2021 jurusan Sosiologi. Selama kuliah saya merasa bahwa ada yang kurang gitu selama berkuliah online karena udah bayar mahal-mahal tapi nggak merasakan fasilitas kampus dan cuma ngendok di rumah aja kebanyakan. Tapi di satu sisi saya juga merasa senang karena bisa bangun siang dan bisa begadang dan gak usah mandi, repot-repot berangkat dan sebagainya untuk berkuliah. Tinggal klik link Zoom atau link Google Meet dan udah aman gitu. Untuk masalah yang sering saya hadapi biasanya berkutat di semangat sih. Kalau saya lagi di rumah doang, itu biasanya kurang bersemangat. Sehingga 2 atau 3 kali dalam seminggu, saya keluar untuk berolahraga, biasanya di gym. Dan kalau ada latihan UKM, saya latihan di UKM. Nah, namun yang menjadi masalah adalah saat saya tidak berolahraga, dalam artian di rumah doang dan ngerjain tugas. Di situ kadang-kadang saya mengalami existential crisis. Terlebih merasa teralienasi lah mengerjakan tugas terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Wardana Salama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2020. Perasaan saya saat perkuliahan online sampai sejauh ini, saya merasakan perbedaan antara perkuliahan atau pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Terlebih lagi saya saat itu berada pada semester awal yang merupakan masa transisi antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Saya merasakan perbedaannya tuh pada komunikasi dan juga interaksi, di mana komunikasi dan interaksi saat online itu lebih terbatas, dan juga saya merasakan sering adanya miskomunikasi saat pembelajaran online ini. Nah, untuk permasalahan kesehatan fisik dan mental, kesehatan fisik karena sering duduk, saya sering merasakan nyeri di punggung dan juga di leher, yang kemungkinan itu merupakan indikasi low back pain. Kalau untuk kesehatan mental, saya cenderung merasa cemas, baik itu cemas karena kurangnya berinteraksi antara saya dengan lingkungan, ataupun cemas karena saat itu saya merupakan mahasiswa baru yang juga harus beradaptasi dengan pola pembelajaran di perkuliahan. Nah, bisa kita lihat bahwa sebagian besar masalah yang dialami oleh adik-adik ini adalah masalah kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Masalah mental seperti cemas karena baru pertama kali beradaptasi di lingkungan kampus, merasa tidak punya kehidupan offline karena hanya bisa berkomunikasi melalui media sosial, merasa kecapean karena sering begadang, dan sampai ada yang mengalami eksistensial krisis di teman-teman. Untuk masalah fisik, itu seperti nyeri punggung dan leher, lelah, dan mudah mengantuk. Berdasarkan permasalahan ini, saya memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah mental dan fisiknya dialami oleh adik-adik kita ini. Saya memiliki 2 program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program pertama adalah program untuk mengatasi kesehatan mental. Pada program ini, saya menawarkan para mahasiswa baru ini untuk melakukan sesi curhat, bercerita mengenai hal apapun yang mereka rasakan tentunya dengan melalui media sosial, dimulai dari mahasiswa baru, angkatan 2020 dan 2001 yang saya kenal dulu, baru ke ranah yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan mengedukasi para mahasiswa baru ini untuk lebih bijak memilih informasi, menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan sahabat, serta melakukan kegiatan yang disenangi seperti membaca webtoon, nonton Netflix, atau sekedar bermain game agar pikiran mereka lebih rileks. Pada program selanjutnya adalah program yang dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan fisik. Pada program ini, mahasiswa baru akan saya kenalkan dengan beberapa olah tubuh yang dapat mereka lakukan ketika kuliah online, seperti gerakan positive point, di mana dimulai dengan sentuhan ringan di dahi dan 1 atau 2 tangan pada titik di dahi sambil pejamkan mata agar mereka merasa tenang. Fungsinya dapat mengurangi stres dan mengembalikan energi ke bagian depan otak agar otak tidak merasa tegang. Gerakan selanjutnya adalah the owl, yang dimulai dengan memijat otot bahu sambil menghembuskan nafas ke samping kiri dan ke kanan untuk menghilangkan ketegangan di sekitar tengkuk dan bahu. Fungsinya dapat menunjang konsentrasi dan daya ingat. Dan gerakan yang terakhir adalah half palm, yaitu gerakan dengan memajukan badan ke depan dan buang napas pelan-pelan telapak kaki ke belakang ke lantai, kemudian angkat tumit ke atas sambil ambil napas dengan dalam. Fungsinya agar lebih bersemangat dan mampu bekerja secara multitasking. Dengan adanya 2 program tersebut, diharapkan mahasiswa baru dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Marilah terus bergerak dan terus menebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.